warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji kita syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama salah satu adat di pasangan, yaitu pada bernama Maghrib Bahasa. Salawat dan salam tak lupa kita tanyakan kepada ibu kita Muhammad SAW. Baik, kami dari SMA 1 Tapi dengan saya yang bernama Rahman Berarti, saya ingin mewawancarai Datuk Masa tentang harta warisan di Minangkabau. Adapun pertanyaannya, yang pertama, bagaimanakah sistem ahli waris di Minangkabau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami sayangi dan teman kami dari sepasang yang pertama pertanyaan baris Minangkabau atau kamu waris yang waris itu penuh kepada waris. Jadi waris itu adalah orang yang menjadi pimpinan dalam hukum atau orang-orang yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu kaum kamu dalam waris waduduwo yang hanya harus diurus oleh waris waduduwo. Yang pertama ada saku, yang kedua ada saku. Yang pertama, yang saku adalah suatu hak milik dari waris, itu seperti adat atau gelar adat. Itu seorang teman adat, seorang yang mama datu, atau kalau di Sarak, itu adalah untuk menjadi seorang nenek mama, itu adalah orang yang betul-betul waris dari gelar tersebut. Jadi untuk menjadi seorang nenek mama, sebab berdirinya seorang pendulu. Awal jadi yang pertama itu sepakat waris, yang kedua sepakat kaum, yang ketiga sepakat kampung, baru sepakat senegari. Jadi bagaimanapun waris pengaturan itu adalah warisino, sakuino, orang lain tidak bisa membantah. Jadi yang punya satu itu adalah waris, orang lain tidak akan bisa membantah suatu seorang nenek mama kalau warisnya sudah sepakat. Jadi yang penting waris seorang nenek mama, kalau nagari mengakui seorang nenek mama, kalau warisnya tidak mengakui, berarti seorang nenek mama itu tidak sah. Tapi bagaimanapun nagari atau pemerintah tidak mengakui seorang sebagai nenek mama, tapi warisnya mengakui itu belum sah. Jadi yang paling penting, yang pertama yang harus diurus oleh waris yaitu saku. Saku itu gelar. Yang kedua yang harus diurus oleh waris yaitu pusaku. Di pusaku kok ada yang berbentuk hatu, sawah, ladang, atau pakaian adat, itu diurus oleh waris. Jadi waris tertentu yang bisa terus yang milik warisnya. Jadi tidak bisa orang lain menentukan umumnya atau warisnya jaleh. Jadi yang penting waris itu waris saja. Jadi waris kok secara turun temurun. Kalau awak di Minangkabau, bidik-bidik turun ke sama dari sama ke halaman, dari nenek akan turun ke mama, dari mama ke menakar. Jadi waris itu jaleh dari nenek ke mama, dari mama ke menakar. Itu waris. Jadi untuk menentukan waris kok adalah orang sekeliling itu, yang keluarga itu yang waris. Jadi yang waris kok tidak bisa sampai digaduh oleh orang lain. Waris kok jaleh tetap
secara turun-temurun yang waris. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berhak mewarisi harta tertinggi di Minangkabau? Yang berhak mewarisi harta tentu kalau di Minangkabau tentu yang berhak adalah waris sudah dari waris. Jadi di Minangkabau kalau harta itu di Minangkabau tentu yang memiliki laki-laki hak memiliki hak pakai perempuan padusi. Jadi yang akan memakai harta itu padusi. Tapi kalau masalah memelihara laki-laki, jadi yang punya hak memakai padusi, yang memelihara laki-laki. Jadi harta saku yang berhak untuk mengenai padusi. Tapi kalau timbul sengketa, timbul permasalahan, padusi tidak bisa satu yang akan mengurus laki-laki. Jadi yang punya sepadan, kelak saku masalah datang yang punya sepadan itu laki-laki. Asal ada permasalahan dengan orang lain, laki-laki tidak akan mengurus. Apa sebab? Kalau padusi yang mengurus, tidak akan pernah selesai permasalahan. Jadi Minangkabau dengan ahli kejaksanaan para pendahulu dulu, nenek moyang dulu lah meneliti tatanan. Jadi yang berhak memakai itu bisa untuk adalah padusi. Jadi harap pesaku di Minangkabau bisa dibagi-bagi lah. Bisa dibagi-bagi. Ini secara turun-temurun. Dia hanya memakai. Berarti nama pesaku. Pertanyaan kedua, Pak. Jika tidak ada anak perempuan, harta warisan kepada siapa akan diwariskan? Sebenarnya suatu waris, tidak boleh yang padusi. Itu tadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidak boleh yang padusi. Jadi di Minangkabau penyelesaian 1,1 sana dicari ranji. Itu ranji kok secara garis keturunan itu banyak. Jadi pasti masih ada satu waris yang masih dapat padusi. Ini kadang-kadang dari nenek-nenek mungkin tinggal di ibu beradik atau ibu beradik, dan yang sedang pengen tahu sehingga akan pulang. Ini tinggal di kampung yang neko sehingga kadang-kadang yang di kampung dengan di rantau kan masih kenal, nak sama-sama nak kenal ya. Jadi kadang kalau timbul kejadian begitu, tentu kita kembali kepada ranji. Mak keluarga terdekat lah. Jadi ada ranji. Dari nenek dulu atau dari bidang dulu disiapkan ranji. Kamu apa yang di mana kini? Jadi berada. Jadi yang namanya harta pusatku tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, yang boleh hanya digadai. Digadai pun ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, baru boleh harta pusatku itu digadai, yaitu rumah gadang terpisah. Sampai berkumpul, sampai bermusyawarah, sampai itu duduk bersama, rumah gadang itu bisa. Di rumah gadang itu kalau dijabarkan banyak makna. Jadi secara itu. Yang kedua, main tabujuan tak rumah. Ini main tabujuan di dalam rumah, sementara biaya untuk melaksanakan penguburan, pemandian, dan macam-macam, tidak ada. Dan orang lain pun tidak ada yang membantu. Jadi secara otomatis baru dia tanahku digadai. Yang ketiga, gadis kubur tidak laki. Jadi yang nama gadis kubur tidak laki, nama orang kubur lain gadis tapi tidak kubur. Jadi kalau nama gadis kubur bau sahur tidak bisa lain. Tak tahu lain. Anak tidak ada. Nama terus tidak laki lah. Maka ada anak. Jadi gadis kubur tidak laki. Baru dia harapu pusat kubur digadai. Dijual. Digadai. Jadi kalau digadai itu ada kesempatan yang lain untuk menipusi balik. Itu. Jadi tentang tidak ada yang padusi lah. Setelah ditelusuri janji, ditelusuri dan dia padusi lah. Tanahku balik kepada menjadi hak kaum. Jadi tanahku balik ke hak nenek mama. Jadi hak yang kembalikan kepada nenek mama. Tanah dari nenek mama sebelumnya lah. Tidak tahu di mana tanah, di mana dapat tanah dulu lah. Sebab awak hadir di suatu kampung di Minangkabau, tidak ada yang sama dengan dia.
pasti ada yang berdiri waktu dianan. Ketiba ko pertamu, waris ko pertamu tibo. Beko tibo lo sa waris lain sa waris lain saya dua lagi tibo lo. Nah ingin di sekolah dan satu kampung lo. Jadi yang pertamu tibo ko beko magiah. Kalau istilah ini nak baik dua. Kalau dulu kalau orang baik dua, jaga tanah, jaga perumahan. Kalau dulu kan baik dua. Kalau kini nggak masuk mulai, sebab tanah orang sempit. Jadi kalau tidak dolai atau kalau masih ada ditelik lagi, ditelusuri kalau masih ada itulah orang yang berhak. Kalau tidak ada oleh punah oleh orang. Kalau lah punah suatu kaum, maka seluruh harta aku akan kembali kepada nenek mama. Gimana nenek mama sampai dapat juara itu kan? Itu dikaji sah tuh. Dari mana PT tanah pertama di moyang? Pemain, yang pertama tidur dia mau ini obat juga itu. Setelah punah tentu harta aku balik ke hak samulo dia dari nenek mama atau orang yang pertama hadir di kampung. Pertanyaan selanjutnya, apa beda harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minangkabau? Jadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jadi itu sama-sama harta, tapi adu bedo. Jadi bedo kalau harta pusaka rendah adalah harta yang baru didapet, mungkin dari almarhum dari nenek yang didapet mungkin secara pribadi dari nenek atau nenek yang menempuh, almarhum yang menempuh, yang membuka lahan atau dibuka aja buka nenek berarti itu harta pusaka rendah. Jadi harta pusaka rendah lo tetap kalau di Minangkabau tetap turun kepada si yang hak pakai, yang hak beli, tidak ada lagi loh. Satu yang di ayah yang main, sama yang mendapat tanah seperti pusaka rendah lo, yang membeli pun yang amaan, nenek lo yang membuka lahan lo, membuka rimbu lo. Jadi harap itu boleh dibahkan. Kalau harap itu pusaka rendah boleh dibahkan kepada orang. Jadi itu yang harap itu yang ditawarkan atau yang mendapat dengan usahawan. Nah dulu harap itu dengan Pak Wali. Di Bali nenek yang mawa. Itu pun kalau ingin menjual beli lo, tapi dengan syarat itu ada syarat untuk menjual. Atau harus diketahui punya mama, harus diketahui pemerintah, harus diketahui oleh waris. Kalau menjual harap tuh pusaka harap tuh syaratnya barang-barang lagi aja. Pemain ranjiku harus saya kalau ini peraturan agraria, ranjiku harus tinggi. Nenek amak seluruh yang hidup saat ingin menjual harap itu harus ikut menandatangani di dalam surat jual beli. Itu yang harta pusaka rendah. Tapi harta pusaka tinggi itu adalah harta yang didapat secara turun-temurun. Secara turun-temurun, tidak tahu di mana itu, tapi siapa lagi yang mulai. Nah, bagaimana keturunan yang usaha itu tidak tahu ada. Tapi itu nama harta pusaka tinggi. Jadi harta pusaka tinggi itulah yang tidak boleh digadai, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Tapi tantangan sama gini. Itu adalah suatu kesalahan dan kekeliruan bagi para masyarakat itu digunakan, termasuk para nenek mama yang membolehkan harta pusaka dibagi, harta pusaka tinggi. Bahkan ada yang majikan ke anak, majikan itu adalah secara adat itu salah, perbuatan salah. Karena harta pusaka pun tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Harta pusaka tetap yang mengelola laki-laki, yang mengurus, tapi yang memakai manusia. Laki-laki yang akan membagi itu, orang akan makan. Mereka makan itu, kau itu, kau itu. Itu urusan laki-laki, urusan mama. Itu yang tugas mama, membagi harapku atau makan secara adil, menurut kemampuan dan kebutuhannya. Nah, itu kalau mama yang sibuk mengurus atau mengajukan tanahnya, saya gue yang produksi kan tapi pesawah, laki-laki itu pesawah. Kalau misal pembagian harta yang tidak rata, Mbak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, yang kemenakan itu anak ibu, yang ikut kemuruan anak.
yang kau yang kawan-kawannya kau malaki, yang surat kau nak laki lah, mana harus ditemukan. Tapi tidak laki kau, balap yang tidak laki itulah kelawat di menang kabau itu orang arif tidak sana itu beliau itu. Kau harus memikirkan bahwa ulang lain sampai orang. Nggak mementingkan ego orang, nggak mementingkan diri sendiri orang. Itu dia lah. Pada sana itu sangat membutuhkan. Sementara anak itu anak kebanyakan itu anak kecil. Ya kalau eko anak dagang, anak ada yang kuliah, kamu butuh biaya. Nah itu harus lebih dulu. Saya rasa saya kalau dilebih apa lagi deh. Itu seorang nenek mama yang adil itu udah itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa di Minangkabau harta warisan jatuh ke tangan anak perempuan? Ya, jadi jawaban tadi mengapa harta harus warisan bapak laki-laki. Jadi kalau secara agama haram haratu pembagiannya 3 perampe untuk anak laki-laki, 2 perampe untuk anak perempuan. Secara agama lebih besar bagian laki-laki dibagusi. Sementara di Minangkabau haram haratu yang memakai itu hak perempuan, hak manusia. Sementara laki-laki punya sepadan. Laki-laki itulah yang ada pusing di sana saya tuh ada masalah di orang lain, masalah laki-laki lah yang akan diselesaikan. Jadi ada pihak-pihak yang bersengketa. Kalau awak selaku ini, mau dapat talimu manusia datang lah. Ada datang mama, cuma mama itu. Yang urusku mama lah, cuma mama. Kalau saja manusia akan menyelesaikan masalah, tidak akan pernah harus selesai. Jadi diharapkan pusatku yang menurut agama tentu kecil hati bersendirilah. 1/3 untuk laki-laki, 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk manusia. Sementara di Minangkabau haratu dikuasai oleh manusia. Tapi kepemilikannya laki-laki. Mau Minangkabau itu Islam. Seandainya para pendahulu itu, seandainya nenek moyang itu, kalau tidak diindahan, kalau tidak dijago ada Minangkabau, mungkin habis ya sepuluh seribu. Tentu dibagi untuk laki-laki. Laki-laki pasti tidak ke rumah bini ya. Kalau hanya ke rumah bini pasti akan naik ke anak. Sementara yang bersih. Disitulah letak kelebihan kearifan Minangkabau. Itu lain mana? Seandainya anggap menurut agamu, menurut Minangkabau, mana yang mau? Kalau anak laki-laki ya pasti yang menghanya secara agama ya. Nggak dapat deh. Kalau di Padusi, kalau di Minangkabau laki-laki nggak dapat tanah loh. Nggak bisa mau tanah kalau mamanya. Kalau misalnya mama itu nggak ikut campur dalam sengketa itu, nggak ada. Aku nggak di. Tentu itu kembali apa penyebabnya? Jadi nama ikut serta dalam penyelesaian sengketa. Kalau menurut Mama A, itu tuh beliau lupa dengan hak dan tanggung jawab. Tugas dari Mama itu menjaga haratu dan pusatku. Kalau balik-balik, tentu dikaji dulu. Kalau kaji sebab, apa penyebab dari itu? Apakah ada perselisihan atau balik lagi ya? Atau memang kesulitan disebut sebab di keluarga aku pasti banyak itu permasalahan atau banyak adik memberi sendok yo gapu lah pasti lagu-lagu tapi kearifan itu kalau namun kita mama kita harus kesampingkan dulu masalah itu juga jadi masalah kalau ada masalah tentang hal putusan tapi yang padusi yang namanya padusi harus bisa sama padusi kok tampil meminta minum ke kuabu ya kalau dia kan di sana minta nasi sampai obat ulita jadi kadang-kadang awak padusi kok karena laki bang kayu lebih mewah di sana laki-laki mau abaikan datang itu mama kau nah mama kau nggak gitu minta itu sama ya anak makan karena itu sering terjadi maka terjadi hal yang untuk tadi nggak mau ikut campur sebab beliau telah tersakiti
Nah, hati-hati Pak. Sebab awak di dunia, awak ada adil sempurna. Awak saling membutuhkan. Bansai dibutuhkan orang kayu, orang kuat dibutuhkan orang lama. Itu saling mengisi. Tidak ada bisa itu merendahkan sesuatu seseorang. Terjadi itu banyak kan. Kalau mama bansai, mama ndak ndak barado. Nah, ibu jawab berpiti, jawab mak lebih boleh. Itu terjadi. Tuh terang ya. Itu sering terjadi karena siapa? Karena mama ugang. Apa mau ugang? Kalau mama awak ingin tidur kamu nak kasih sabur. Pasti berjuang untuk menekan. Yang acuk membuat dosa mama ugang. Mama ugang. Siapa mama ugang lo? Ayah lah. Dah mak dah dibuat. Beliau lupa. Yang mama ulang lupa, BE mama dari kampung, saya ada BE dibuat dari kemenakan dari balu antu. Kalau itu sudah berarti balik dan kamu itu menimbang. Kalau seorang mama, awak akan menjadi seorang Sumando. Kalau awak seorang mama di kampung, dari Sumando di kampung kamu, apapun terjadi permasalahan karena itu sapu di rumah bini, tidak beliau seturun. Beda tuh orang Sumando, awak orang Sumando. Apapun terjadi masalah tanah, masalah ibu-ibu atau heboh dengan mama, dengan besar, awak selalu nggak mulia setor. Itu dia akan diselesaikan segera. Yang sering membuat ibu, membuat heboh, mama ugang teh. Iya. Baiknya. Segitu pertanyaan yang ingin kami tanyakan tentang harta warisan di Minangkabau. Terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bukunya mama sampaikan tadi. Jadilah pelajaran. Misalnya kalau tulis buat apapun masalah awak dengan usaha awak dan ibu laki ya soto. Awak balik aja ke soto laki wah. Jadi itu juga harus kita pilih. Jadi terima kasih perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nanti keraguan atau yang ingin ditambahkan, teleponnya aja. Jadi lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak.